Tercatat 81,47% catatan dari OJK menyebutkan bahwa jumlah investor muda di Indonesia adalah sekitar 81,47%, itu adalah usia di bawah 40 tahun. Sayangnya jumlah yang besar ini dan jumlah yang signifikan ini tidak diikuti dengan inklusi dan literasi keuangan serta investasi yang mumpuni. Masih banyak mereka yang terjebak kepada investasi bodong, bahkan kehilangan banyak kepemilikannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Selamat pagi smart listener dan juga sahabat yang bergabung di seluruh Indonesia. Ini waktunya Wake Up Call Investasi. Dan pagi hari ini terselenggara berkat kerjasama yang sangat apik sekali antara Smart FM dan PT Aset BNI Asset Management yang pagi hari ini perdana kita akan bersama-sama. Dan saya mau perkenalkan siapa-siapa saja sih tamu-tamu spesial kita. Tentu saja selalu ada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah kita, ya. Dan kemudian juga sekarang ada tamu spesial yang lain, pembinanya juga hadir pagi hari ini. Kita langsung perkenalkan dulu ya. Ada Pak Eko Priyo Pratomo, Presiden Komisaris PT BNI Asset Management. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Mbak Ola. Congratulations nih dengan gelar yang baru nih. Ya ini diamanahi sama negara ini Mbak Ola. Diamanahi sama negara ya. Oke. Nah kemudian ya ini congratulations untuk kepala sekolah kita lah begitu ya. Kita juga ingin sama Pak Teguh. Selamat pagi Pak Teguh. Pagi Mbak Ola, pagi smart listener semuanya. Senang kita mendampingi aset negara ya, benar nggak sih Pak Teguh? Orang yang sama dengan wajah yang sedikit berbeda. Iya, wajahnya sama, tapi berbeda sedikit gitu ya. Nah, ini yang saya nggak menyangka gitu, perjumpaan kita beberapa waktu yang lalu ternyata sama Tuhan dicatat ini kayaknya cocok untuk selalu bersama-sama begitu ya. Jadi kita harus thank you banget karena begitu pertemuan yang pertama ini didoain supaya bisa berjumpa kembali gitu kan dan kejadian gitu. Kita mau sapa ada Pak Putut Endro Andanawar, Presiden Direktur dari PT BNI Asset Management. Selamat pagi Pak Putut. Pagi Mbak Ola, senang ketemu lagi. Senang ketemu lagi, nggak pagi nyangka juga, ya. Pak Eko. Waktu pagi, itu, Pak Putut. Selamat pagi Pak Teguh. Pagi Pak Putut. Waktu itu saya ingat banget, Pak Eko bilang gini, ini mau minta Pak Putut itu untuk bisa ikut siaran. Saya minta 2 tahun loh katanya. Wow, sangat luar biasa ya. Dan sekarang kita akan selalu bersama-sama nih setiap hari Rabu pagi. Terima kasih ya Pak Putut ya sudah berupaya sehingga pertemuan dan kolaborasi yang apik ini bisa terjadi. Saya izin dulu nih Pak Putut, sebelum ke Pak Putut saya ke Pak Eko dan juga Pak Teguh minta tanggapannya dulu nih gitu ya. Sebagai Presiden Komisaris dari PT BNI Asset Management. Jumlahnya gede banget tuh catatan yang saya dapat dari OJK ya. Kalangan mudanya sebagai investor ya Pak Eko dan juga Pak Teguh. Apa tanggapan awalnya dulu tentang hal ini? Ini menggembirakan, menyenangkan atau kayak gimana? Silakan Pak Eko, Pak Teguh. Nomor 1 bersyukur Mbak Ola ya. Karena artinya ada peningkatan cukup signifikan dan khususnya ini investor milenial. Investor muda sudah mulai sadar berinvestasi sejak mereka masih muda. Jadi kita syukuri dan yang harus kita coba perhatikan adalah data-data di dalamnya seperti apa gitu ya. Karena ternyata menariknya juga bahwa investor muda ini kan investor pemula ya Mbak Ola ya. Dan memang yang paling besar itu memang masuknya ke investasi ke pasar modal itu melalui reksadana. Jadi reksadana ini kan memang menjadi salah satu sarana ya, salah satu bukan alat tetapi vehicle, jadi wadah untuk mereka memulai investasi dengan bijak. Cuman memang kita harus agak prihatin dari sisi literasi Mbak Ola ya. Jadi banyak juga investor-investor muda yang langsung masuk misalnya ke saham, which is tidak apa-apa. Itu juga menjadi program dari OJK, dari Bursa Efek untuk meningkatkan investor yang langsung masuk. Jadi kan ada dua cara masuk ke saham, masuk ke reksadana, ya, atau masuk kepada instrumen seperti sukuk. Jadi ini menggembirakan. Cuman memang kenapa kita melakukan edukasi yang tidak henti-hentinya, karena memang harus dibarengi antara
literasi dan inklusi. Ya. Ini inklusinya sudah bagus Mbak Ola, cuman literasinya kita masih tertinggal. Kira-kira intro atau pesan pertamanya adalah kita bicara tentang edukasi yang tidak harus putus-putus untuk menyeimbangkan antara literasi dan inklusinya. Kira-kira begitu dari saya Mbak Ola. Pak Teguh ingin menambahkan, silakan. Saya mulai investasi di sektor, di pasar modal lah katakan gitu, itu kira-kira 17 atau 18 tahun yang lalu. Waktu kira-kira usia 25 tahun tuh ya? 15 tahun kayaknya. 15 tahun kayaknya. Waktu itu anak saya baru lahir kalau saya nggak salah ingat ya. Jadi waktu itu memang mikirnya adalah untuk persiapan nanti dia kuliah. Tahun ini dia mau akan mulai kuliah si anak itu, yang 17 tahun yang lalu lebih ya, lahirnya waktu 17 tahun saya mulai investasi. Dan investasi saya saat itu memang di reksadana. Karena waktu itu pun udah paling terjangkau. Saat itu beli saham langsung belum terjangkau malah, karena harus punya 50 juta itu untuk deposit ya Pak Putut, Pak Eka ya. Kemudian diturunkan jadi 25 dan kemudian 10 itu pun tahun berapa dan saya belum bisa beli. Akhirnya saya belinya adalah reksadana. Hari ini jauh lebih terjangkau lagi untuk investasi. Dan memang waktu itu investasinya saya tujukan untuk selain pendidikan anak adalah untuk hari tua, untuk pensiun lah katakan gitu. Itu padahal pensiun masih 35 tahun yang lagi, masih kira-kira gitulah, masih lama banget gitu. Nah, pada saat itu ya kalau sekarang usianya bahkan generasi Z kali ya, karena waktu itu masih early 25-an lah kira-kira gitu, 25-26. Nah, sehingga kerasa manfaatnya kadang-kadang memang boleh jujur sih ya, namanya juga financial planner itu kadang-kadang juga sebagai manusia kadang-kadang kepake juga buat beli mobil, kira-kira gitulah. Karena ada kebutuhan untuk beli mobil. Kepakainya ini ya untuk beli mobil gitu ya. karena udah lama nabungnya kan Mbak Ola ya. Terus mobil pertama saya itu hasil dari investasi. Dari investasi, terus sekolah anak juga alhamdulillah sekarang bisa terpenuhi dari investasi. Masing-masing jenjang, dari masing-masing jenjang itu dari investasi. Artinya memang it's work gitu ya. Suatu hal yang kita siapkan dari awal, yang sekarang oleh generasi milenial menjadi suatu hal yang menjadi memasyarakat banget dan jumlah informasi banyak, itu juga menjadi suatu hal yang positif menurut saya. Meskipun ada eksesnya, investasi bodong dan sebagainya, itu hanya ekses-ekses yang harusnya dari hari ke hari bisa diperbaiki. Pak Putut, ini tadi kan Pak Teguh cerita ya soal saya memulai investasi, artinya rentang waktunya panjang banget ya. Panjang banget, mungkin waktu di awal-awal investasi nggak kebayang tuh akan bisa beli mobil, akan bisa memang buat pendidikan dan sebagainya. Nah, tapi seberapa penting sih sebenarnya tujuan ya berinvestasi itu akan memandu kita untuk berinvestasi. Dan apa pandangannya Pak Putut? Apakah kalangan muda sekarang, para investor sekarang ini memang kurangnya di sini nih, lag di soal menetapkan tujuan. Nah, gimana cara menetapkannya? Pak Putut, nyambung dari penjelasannya Pak Teguh sama Pak Eko, menarik loh kalau tadi mendengarkan penjelasannya Pak Teguh gitu ya. Ya itu investasinya jangka panjang banget dan berhasil untuk kemudian untuk membiayai pendidikan, terus beli mobil dan sebagainya. Kalau begitu seberapa penting sih sebenarnya kalau berinvestasi itu kita mesti clear dengan tujuan, dan mungkin Pak Putut bisa bantu nih smart listener memahami kalau berinvestasi itu memang harus dengan tujuan atau gimana sih begitu? Silakan Pak Putut. Ya ini mungkin sharing juga nih, malu nih ada Eko sama Pak Teguh sama-sama udah istilahnya pakar gitu ya. Tapi yang saya cermati lah selama ini, ini mungkin berkenaan dengan tadi kan ada 84% investor milenial luar biasa. Saya pikir ini juga apalagi disambung lagi sama demografi yang tadi dibilangin itu sekarang usia produktifnya besar sekali. Itu tiba-tiba secara mungkin kebetulan umur itu tiba-tiba muncul adanya kebutuhan. Jadi misalnya kalau sekarang misalnya umur 25, 30 tahun, 40 tahun, tiba-tiba ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang spesifik muncul. Nah ini yang tiba-tiba membutuhkan investasi. Memang kadang-kadang di sini tujuan investasi jadi penting sekali. Karena dengan tujuan investasi itu istilahnya jadi guidance atau istilahnya jadi kayak mercusuar. Tujuannya kita berinvestasi itu harus ada.
Karena apa? Kalau nggak ada mercusuar itu, tujuan itu bisa kemana-mana kita larinya. Nah ini ya, saya ibaratin seperti itu. Jadi harus kayak ada mercusuar, tujuan investasi kata kayak mercusuar. Nah dia ini sebagai arah kita mau kemana. Nah karena kenapa harus kayak mercusuar? Karena kalau tidak ada, itu bisa kemana-mana kita. Contoh, bisa nyisain uang, tiba-tiba ngelihat barang bagus yang tadinya buat pendidikan dipakai sekarang. Nah ini tujuan investasi itu harus jelas. Makanya nanti investor terutama harus tahu dulu tujuan investasi itu penting sekali. Nah, gimana cara nentuin tujuan investasinya? Tadi Pak Teguh udah ngomong buat pendidikan, buat masa pensiun. Ini sesuatu yang mungkin kalau saya bisa jabarin singkat itu harusnya tuh dia pakai rumus SMART gitu loh. S-M-A-R-T. SMART katanya spesifik, harus khusus tujuannya. Tadi Pak udah bilang pendidikan, pensiun, liburan, dana darurat, itu harus spesifik. Karena itu jadi mercusuar tujuannya. Kemudian juga harus measurable. Artinya terukur. Jangan saya mau pensiun tapi punya uang 100 miliar. Nggak mungkin tidak kerja. Nah ini juga harus jelas. Attainable, terukur. Kemudian realistik, masuk akal. Dan ada timetable. Nah, kalau tadi investor udah tiba-tiba tahu tujuan dan masuk akal ngikutin SMART tadi, ada juga time base atau istilahnya jangka waktunya, baru investor tuh step pertama punya tujuan, kedua itu adalah jangka waktunya berapa lama. Harus tertulis juga. Dari situ kalau udah jangka waktunya jelas, baru nanti mungkin resikonya bisa di mana. Kalau udah tahu resikonya, mulai belajar. Mulai dari sekarang. Jadi kalau kunci sukses investasi itu jangan pernah nunda. Tahu investasi sekarang mau. Jadi makanya kita juga slogannya kan better future, invest now. Itu tekanannya. Mulai dari sekarang. Caranya gimana? Nyicil ke depan. Nah, kesalahan terakhir yang suka juga dilakuin sama orang-orang kadang-kadang apa? Iya mau invest tidak monitor. Nah ini juga harus secara periodik. Tapi bukan berarti setiap hari dimonitor investasi itu jangka panjang kan. Betul. Harus bijak juga di sini. Nanti mungkin secara singkat saya bisa jelasin, mungkin ya itu pengalaman saya juga nemuin beberapa orang itu kebanyakan gitu, nggak ada tujuannya. Ini salah. Kalau punya tujuannya kadang-kadang nggak realistis. Kadang-kadang tujuan tahu, jangka waktu tahu, instrumennya nggak cocok. Nah ini juga jadi agak miss gitu. Terus tiba-tiba investor, aku kapok investasi. Nah, kayak gitu-gitu. Ini mungkin kita di sini, mungkin saya di BNI, Pak Eko segala macam, itu tadi punya keinginan gitu. Iya inklusinya tinggi di kita di Indonesia. Di kita, tapi literasinya kurang. Nah, terus balik lagi, saya kebetulan kerja di reksadana di pasar modal. Logonya reksadana itu kan pahami, nikmati. Nah ini yang saya mau coba dengan literasi ini, itu supaya masyarakat itu atau investor milenial itu paham sehingga dapat menikmati hasil investasi itu sendiri. Ini yang harapannya. Ya, kan berinvestasi kan satu hal ya, memutuskan berinvestasi kan satu hal ya Pak Eko, Pak Teguh dan juga Pak Putu. Tapi kan tadi Pak Putu sudah menyatakan gitu ya, perlunya ada literasi, memahami ini. Kalau begitu apa sih duluan yang perlu dipahami? Salah nggak Pak Eko, Pak Teguh dan juga Pak Putu kalau misalkan ini banyak loh kalau kita survei tujuannya mereka berinvestasi apa sih, pengen kaya gitu kan? Itu salah nggak? Dan apa yang mendasar, yang fundamental yang memang harus dipahami sebelum kita mulai berinvestasi? Pak Putut boleh mengawali, silakan. Ya itu tadi saya bilang tadi, kalau tadi kaya semua orang mungkin mau kaya, gitu kan? Makanya tadi terus kita tutupin tadi mungkin ada cara nentuin tujuan harus spesifik. Makanya saya bilang tadi kalau mau gampang itu istilahnya jalan kudanya itu adalah pakai tadi SMART tadi, harus spesifik, gitu kan? Measurable, attainable, realistic, sama time base. Itu harus ada. Jadi itu dulu tujuan investasinya. Itu mercusuarnya kita harus dapat dulu. Jadi kalaupun misalnya kaya boleh. Tapi akan lebih baik lagi kalau lebih spesifik. Lebih spesifik dalam arti gini, saya mau kaya itu kayak gimana? Pensiun saya misalnya saya nggak mau susah. Oke, kalau saya nggak mau susah, berapa kira-kira kebutuhan saya pada saat pensiun? Terus dilihat, oke, dengan kebutuhan saya di situ, berapa yang saya harus sisihkan.
Ini baru sampai. Atau bisa juga mulainya dari sekarang. Oh, setiap bulan saya punya uang yang bisa saya sisihkan atau paling tidak saya paksa sisihkan, katakanlah 500.000, 1 juta. Nah, ini untuk apa sih? Lihat lagi. Atas kebutuhan tadi, saya bilang tadi sesuai dengan umurnya tadi, kebutuhan manusia bisa dipecah jadi kebutuhan 3 gitu. Jangka pendek, menengah, sedang. Nah, ini harus kita bagi-bagi. 1 juta tadi dibagi untuk dana darurat, ya kan? Nah, ini harus spesifik. Baru nanti kita untuk ke instrumennya, tingkat resikonya. Dan jangan pernah takut, wah kalau gitu investasi harus mulai dari besar. Jangan. Mulai dari sekarang 100.000 pun, kita sudah bisa berinvestasi kok. Lakukan investor itu secara menjadi investor yang berinvestasi secara berkala. Oke, berkala dan beraturan gitu ya. Betul. Nggak seperti 17 tahun yang lalu waktu Pak Teguh masih muda gitu kan. Investasinya harus 50 juta, sekarang udah enggak ya Pak Teguh ya. Justru ini yang mungkin kita harus kenalin lagi konsep mencapai tujuan investasi itu dengan cara mencicil. Siap. Jadi siapkan masa depan itu dengan mencicil karena masa depan masih panjang kan. Betul. Pak Teguh cerita. Ya, Pak Teguh, Pak Eko, kan banyak nih kasus di lapangan tuh ya yang tertipu, investasi bodong dan sebagainya, macam-macam lah gitu ya. Emangnya berinvestasi itu berisiko banget, apa resikonya gede banget gitu ya? Mungkin boleh nggak ini dibukain gitu ya? Karena kadang-kadang orang tuh taunya ya return tinggi begitu. Pak Eko, silakan. Ya, Mbak Ola, sebetulnya semua investasi itu berisiko pada dasarnya. Ya, jadi kalau ada orang yang menjanjikan investasi dijamin, itu sebetulnya kalau kita belajar tentang investasi itu salah sebetulnya. Ya, tetapi risiko itu bertingkat-tingkat. Ya, jadi ada yang risikonya sangat-sangat rendah, ya, bahkan dijamin oleh pemerintah. Nah, itu ada, ya, misalnya instrumen utang, ya, surat utang negara, obligasi retail, sukuk retail itu dijamin oleh negara. Ya. Nah, jadi kita itu kalau mau investasi memang yang harus dipahami itu ada return dan ada risk, dan itu biasanya beriringan. Kalau returnnya makin tinggi, otomatis risikonya juga makin tinggi. Tapi kalau mau yang dijamin, yang risikonya rendah, otomatis juga returnnya juga akan tidak terlalu tinggi gitu ya. Nah, justru ini gunanya kita belajar berinvestasi, melakukan perencanaan. Salah satunya adalah mencocokkan antara tujuan dengan pribadi kita. Jadi setiap orang itu punya yang namanya profil risiko, Mbak Ola. Ya. Jadi antara tujuan, jangka waktu, dan profil risiko kita itu yang akan menentukan instrumen apa yang cocok. Nah, ini yang banyak belum dipahami oleh para investor pemula. Ya, kalau orang sudah bilang itu ujuk-ujuk gitu ya, ujuk-ujuk masuk ke saham, padahal belajar juga tidak, risikonya tahu juga tidak. Ya. Nah, ini penting banget kita bicara tentang tadi smart, dan kita mempertajam ya dari ingin kaya untuk apa, bagaimana caranya, itu ada semua di dalam ilmu sederhana. Kira-kira gitu. Oke, Pak Teguh, tapi nanti dijawabnya setelah kita jeda iklan begitu ya. Kan kalau dengar penjelasan dari Pak Eko dan kemudian juga Pak Putut, aduh kayaknya kok mau investasi ribet banget sih, aku mesti pahami ini, mesti pelajari ini, ntar nggak mulai-mulai nih investasinya gitu ya. Jadi kalau gitu memahami profil resiko masing-masing terus mencocokkannya itu gimana caranya? Tapi nanti dibahas di sesi berikut ya, Pak Teguh, Pak Eko, dan juga Pak Putut ya. Baik, ini sudah mulai ada yang bertanya dan berkomentar ya. Saya mau komentari dulu dari WhatsApp yang masuk. Ini saya mau menyapa ada Pak Indra yang bergabung dari Surabaya. Sudah mulai berinvestasi, tepat nggak sih Pak kalau untuk jangka panjang saya investasinya pilih tanah, karena katanya kan tanah ini angkanya atau nilainya akan terus naik ya gitu, valuasinya akan terus naik. Mohon sarannya. Lalu kemudian juga saya mau menyapa ada dari Pak Indra, saya mau ke Pak Naibahu yang ada di Medan ya. Saya lebih pilih katanya emas ya kan, emas katanya lebih stabil, tahan terhadap inflasi. Bener nggak tuh ya
Oke, kita nanti tanyakan ya kepada Pak Eko, Pak Putu dan juga Pak Teguh. Nah, ada yang lain ini ya dari Pak Karyadi yang bergabung bersama dengan kita. Karena ada teman-teman sejawat ya yang mengajak untuk berinvestasi di kebun kelapa sawit katanya begitu ya. Kita punya kebun kelapa sawit ini di Jambi baru beli 2 tahunan inilah gitu ya. Memang sudah mulai ada hasil tapi ya rencananya kami ini untuk pensiun. Gimana tuh pendapatnya Pak Eko, Pak Teguh dan juga Pak Putut, mungkin boleh dikomentari dulu sebelum ke pertanyaan yang tadi ya ke Pak Teguh. Pak Eko, Pak Putut mungkin ingin kasih komentar dulu, silakan. Mungkin kalau yang tanah Pak Teguh, silakan Pak Teguh. Pak Teguh tanah, oke. Berangkat dari yang disampaikan oleh Pak Eko. Pak Eko bilang tadi sebelum break itu semua investasi pasti ada risikonya. Ya. Bahkan bukan hanya investasi, Mbak Ola. Dalam hidup ini penuh dengan risiko. Kalau kita keluar rumah aja udah banyak risiko. Nah, kemarin saya lagi dalam perjalanan, tiba-tiba ada motor keluar, mobil depannya nabrak, gitu, kira-kira gitu kan. Itu kan ada risiko juga. Masa iya terus nggak mau naik motor, nggak mau keluar. Terus kalau mau naik motor, nggak mau belajar gitu, cara naik motor gitu. Demikian pula investasi. Masa kita mau mencapai tujuan, mau investasi tapi nggak mau belajar investasi, kemudian belajar investasi ribet, seperti Anda mau belajar naik mobil itu ribet, tapi kan habis bisa kan lancar aja. Nah, berkaitan sama tanah, investasi itu ibarat suatu, dalam kehidupan kita tuh suatu darah. Atau kalau saya boleh analogikan lain, kita mau beli rumah untuk kita tempati misalkan ya, pasti kita lihat rumahnya jalan apa, kita lihat legalitasnya, hukumnya gimana, kepemilikannya gimana, sertifikatnya bagaimana, IMB-nya ada apa enggak. Itu kan kita korek sampai dalam. Lah kita mau investasi, kita nggak tahu ini barang apa gitu kan, sertifikatnya bagaimana, terus legalitasnya seperti apa, kepemilikannya sah apa enggak gitu kan. Nah, demikian pula tanah gitu kan. Apalagi nanti kebetulan tadi ngomong ke kebun apa tadi, kelapa sawit. Nah, maka kita juga harus pelajari. Kalau nggak mempelajari ya kita jadi sasaran empuk untuk penipuan orang jualan rumah, orang penipuan termasuk investasi gitu kan. Maka kita pelajari, oh gimana tuh legalitasnya, izin hutannya, izin apa segala macam, saya nggak begitu paham. Tapi kita harus detilkan itu dan termasuk juga detilkan bagaimana potensi returnnya. Apalagi ini tujuannya untuk investasi. Jangan sampai kemudian seluruh harta kita, seluruh uang kita masukin ke sana dan akhirnya kita hanya jadi sasaran penipuan yang mirip kan jangka panjang. Ya. Terkait dengan emas juga misalkan gitu. Emas memang investasi itu tidak selalu kaitannya atau gini. Kaitannya bukan hanya kaitan sama inflasi doang. Oke. Kalau sama inflasi doang itu jagain daya beli doang gitu. Artinya apa? Kita punya uang 100.000 hari ini untuk belanja harian gitu misalkan gitu kan. Habis nih dalam 1 minggu misalkan gitu kan. Kita berharap 100.000 ini 10 tahun lagi menjadi berapa ratus ribu, tapi tetap untuk bisa belanja harian yang seminggu habis juga. Itu inflasi. Tapi kita ingin beyond dari inflasi, benar nggak? Kalau sekarang hanya bisa bayar untuk 1 keranjang belanjaan kita, harapannya 10 tahun lagi bisa 2 keranjang, bukan sama-sama 1 keranjang belanjaan kita. Sehingga memang betul kalau berkaitan sama inflasi, iya salah satu faktor. Tapi kita beyond dari sekedar inflasi doang. Oke. Baik, Pak Putut, bagaimana komentarnya? Ada yang ini malah nggak pernah dengar nih investasi, saya beli ini aja deh saweran gitu, beli kebun kelapa sawit, ngeri juga. Ya, saya pikir setuju saya Mbak Ola. Jadi apapun sebetulnya kalau dibilangin investasi itu kan untuk kebutuhan nanti jangka panjang. Iya. Nah, kuncinya kalau saya bilang sini garis benang merahnya situ kan Pak Teguh juga mention bahwa supaya tahu tadi itu harus kenal dulu. Jadi jujur saya bilang kalau tanah saya nggak ahlinya gitu. Tapi kalau tanah itu kan sesuatu yang itu tadi apakah lokasi, perizinan itu harus ada. Tapi jelas bahwa kita harus tahu dulu instrumennya itu apa. Mau itu emas, mau itu tanah, mau itu nanti kebun, sah sebagai alat investasi. Nah, cuman masalahnya itu tadi kita harus pelajari instrumen itu sendiri. Nah, pelajari itu apa aja? Salah satunya mungkin nanti tingkat pengembalian 1. Rumusnya tadi Pak Eko udah bilang, high risk, high return, itu kayak pisau mata 2 investasi itu. Lalu ada return dan juga ada risiko. Kenali risiko. Biayanya. Jadi itu juga something yang harus dipahami juga. Dan saya juga dari Pak
Teguh juga sempat mention, mungkin satu yang perlu juga disadari sama investor, tadi Pak Indra, Pak Naibaho, Pak Karyadi, itu yang namanya harus dalam berinvestasi sebisa mungkin diversifikasi. Artinya apa? Jangan pernah investasi ditaruh semuanya di satu tempat. Semua di situ. Yeah. Ini something yang mungkin harus disadari juga oleh investor. Dan mungkin setelah itu, kalau udah kayak gitu terus apa? Diversifikasi, jadi banyak banget dong, ada emas, ada tanah, ada belum yang lain. Kapan saya mulai invest? Mulailah dari sekarang, investasi yang istilahnya affordable, yang bisa dari sekarang, sisihkan kecil dulu. Dan jangan nunda. Ini juga something yang perlu gitu disadari sama investor. Jangan nunda, mulai kecil dulu aja, regular. Dan kalau udah gitu tambahan lagi, nggak boleh serakah. Disiplin. Dan tadi saya bilang, jangan lupa juga monitor. Jadi apakah tadi tanah, apakah tadi emas, atau kelapa sawit, atau misalnya reksadana. Jangan lupa kita sebagai investor mempunyai kewajiban juga untuk memonitor hasil tadi. Sesuai nggak dengan tujuannya. Nah ini selalu harus disesuaikan. Karena tadi kayak kita ngebayangin naik perahu, ada mercusuar kan harus ke sana terus kan. Betul. Itu harus terus dimonitor, dilihat gitu. Itu tuh mungkin gambaran gampang. Oke, ke Pak Teguh, Pak, tadi nyambung yang soal memahami profil resiko ya. Kan kalau sudah dengar kata resiko, orang tuh suka, nih bisa nggak resikonya dihapus gitu ya? High return aja gitu ya, jangan high risk gitu kan. Orang tuh lebih kayak tertarik dengan ya low risk, high return gitu. Kalau gitu sebenarnya memahami resiko kita tuh dalam berinvestasi gimana, dan kemudian itu tadi mencocokkan ya, menetapkan instrumennya terus mencocokkan juga dengan tujuannya. Silakan Pak Teguh. Ya, sejatinya Mbak Ola, langkah awal dalam berinvestasi itu mengenali diri kita sendiri. Jadi mengenali diri kita sendiri itu tadi Pak Putut menyampaikan tujuannya kemana, mercusuarnya itu kita kemana. Kalau kita nggak tahu diri kita sendiri, apalagi orang lain lebih tidak tahu daripada diri kita sendiri. Jadi kita pengennya apa? Ke depan pengen ngapain? Kebutuhan kita seperti apa? Kita sendiri yang tahu. Jadi mengenali diri kita sendiri. Kemudian kita juga mengenali saya itu orangnya gampang cemas nggak ya kalau kemudian investasi saya nilainya turun. Itu profil risiko. Mengenali diri sendiri juga. Selain tadi tujuan investasi adalah bagian dari mengenali diri sendiri untuk kebutuhan di masa mendatang, juga profil risiko kita kayak gimana? Profil risiko itu saya tuh seberapa cemas, seberapa stres lah katakan gitu. Kalau investasi saya berkurang, kalau investasi saya merugi, maka yang terjadi bukan menghapus atau mendelete si risiko itu Mbak Ola. Yang terjadi adalah memitigasi risikonya. Kalau ibarat naik perahu tadi misalkan yang menuju ke mercusuar, risikonya apa? Kena ombak, benar nggak? Supaya kita sedikit aman pakai pelampung misalkan gitu. Kita pilih kendaraannya yang cocok sama tubuh kita. Jangan sampai kita badannya besar, gede gitu kan, naik perahu kecil gitu yang apa sih namanya, yang bocor pula gitu kira-kira gitu kan. Nah bisa aja tenggelam, kena ombak sedikit oleng gitu, nggak imbang segala macam. Nah sehingga kita juga harus pilih kendaraan yang sesuai sehingga mitigasinya bisa terkontrol, risikonya bisa termitigasi. Nah bukan di-delete risikonya, kita delete ombaknya. Emangnya di server screen gitu kan, print screen gitu bisa di-delete gitu kan. Ini kan enggak kehidupan nyata, sehingga kita mitigasi risikonya dengan cara perahunya harus yang lebih besar, saya pakai pelampung, saya pakai apa, saya punya keahlian untuk berenang juga, sehingga kalau memang udah pelampung udah tetap tenggelam, saya bisa berenang dan mencapai mercusuar itu bisa tetap tercapai gitu. Oke. Kalau begitu, dari penjelasannya Pak Teguh kan berarti mesti tahu jelas ya. Kalau tadi bilang Pak Putut mengatakan tujuannya apa nih mesti spesifik. Artinya aku mau apa yang aku mau, tahu apa yang aku mau, kira-kira gitu kan ya. Saya udah tahu nih apa yang saya mau, tapi saya masih punya banyak cicilan. Ada utang di sini, ada utang di sini. Tepat nggak kalau saya mulai berinvestasi? Jawabannya kita dapatkan selepas jeda ya sobat listener ya. Dan kita juga nanti pengen tahu BNI sendiri memfasilitasi nggak sih artinya
apa yang bisa dilakukan untuk para investor-investor ini dengan kondisi sekarang, memfasilitasinya dengan cara apa? Ada instrumen yang bisa dipilih kah begitu? Ada yang menarik, kita tadi ngomongin tanah, kebun dan sebagainya. Ini agak loncat sedikit dari Mas Andre yang bergabung bersama dengan kita dari Surabaya ya. Kalau menurut Mas Andre nih di kalangan teman-temannya, kalangan muda gitu ya, yang sekarang ini lagi happening tuh dibahas adalah Ethereum katanya, kripto. dulu teman-temannya katanya sampai gila-gilaan ya, sampai ada yang kemudian ya ini ya dari orang tuanya gitu ya, pokoknya yang namanya uang jajan, bahkan sampai ada temennya yang uang kuliahnya tuh dimasukin ke Ethereum karena katanya dijanjikan imbal hasilnya atau keuntungan returnnya tuh tinggi banget. Tapi agak shock ketika sekarang liatin harganya tuh turun terus gitu. Nah ini apa yang harus dilakukan kalau udah kondisinya kayak gini? Ditarik semua apa gimana? Tapi kan kalau kripto juga nggak segampang itu ya. Nah ada lagi kemudian ini Faisal yang bergabung bersama dengan kita ya. Ada yang mengatakan kalau Faisal zamannya COVID lagi happening, katanya begitu 2 tahun yang lalu, dia bersama dengan teman-temannya justru investasinya adalah di alat kesehatan. Menguntungkan loh Pak Eko, Pak Putut, katanya begitu ya. Sekarang memang agak melandai, jadi kita juga lagi cari-cari mana nih instrumen yang akan jauh lebih menguntungkan. Nah selalu ya, kata kuncinya di garis bawahi kan adalah menguntungkan gitu ya. Sebelum saya ke Pak Teguh, Pak Eko mohon komentarnya, silakan. Iya Mbak Ola, jadi sebetulnya banyak banget yang namanya opportunity atau kesempatan berinvestasi. Ya, kalau tadi kita bicara tentang ada tanah, kemudian tadi ada alat kesehatan, ada kelapa sawit, ya. Saya pikir kita mesti mengkategorikan dulu Mbak Ola ya. Jadi ada investasi yang sifatnya atau bukan sifatnya, ranahnya itu adalah investasi finansial. Ya. Ini secara risiko ini jauh lebih aman. Kenapa? Karena ada institusi negara yang mengawasi. Ya. Jadi instrumen-instrumen finansial itu struktur secara legal, secara hukumnya, baik pengelolanya, baik instrumennya, ya itu pengawasannya itu ada Mbak Ola. Ya. Nah, selain instrumen finansial itu ada kita sebutnya investasi real gitu ya. Investasi real itu contohnya misalnya emas gitu ya. Itu ada dalam bentuk fisik gitu ya. Kemudian ada investasi yang sifatnya usaha atau bisnis. Ya. Tanah itu termasuk investasi yang real, aset gitu. Nah, bisnis itu lain lagi Mbak Ola. Bisnis itu kalau kita ikut berinvestasi apakah kita membuka usaha atau kita ikut usaha orang lain gitu. Nah, ini juga memiliki profil risiko yang berbeda. Ya. Nah, jadi itulah kenapa Mbak Ola ya, kita itu sangat penting melakukan edukasi secara massal, ya. Bukan karena materinya yang ribet ya, tetapi materi sederhana ini itu banyak orang yang mengabaikan. Ya. Jadi mudah-mudahan ini dengan rangkaian kolaborasi ya dengan BNI Asset Management, kita akan banyak bicara tentang hal-hal yang sederhana, tapi ini perlu disampaikan. Ya. Kira-kira tanggapan saya seperti itu Mbak Ola. Iya, bicara tentang instrumen yang tadi bisa diminimalkan risikonya, ini juga disampaikan Pak Antonius Hermawan ya. Serupa dengan penjelasannya Pak Eko nih, bahwa return mengikuti risk gitu. Saat ini seperti ada SR 017 ya sampai 14 September, returnnya 5,9% ya, jatuh temponya 2025, udah dikeker nih ya, udah dilihatin gitu ya. Dan bisa mulai investasi mulai dari 1 juta. Oke, Pak Antonius, terima kasih sudah mengingatkan. Pak Tono, ini menyambung pertanyaan saya tadi. Kalau kita masih punya cicilan, ada utang dan sebagainya, tepat nggak sih kalau udah mulai berinvestasi, dan apakah BNI Asset Management memfasilitasi orang-orang atau masyarakat yang mau berinvestasi? Pak Putut, boleh dijawab? Silakan. Itu tadi saya pikir itu ada suatu hal yang saya menurut lo harus ya. Jadi mungkin dari sekarang ke depan kita harus mikir investasi itu udah suatu kebutuhan, bukan suatu hal yang luxurious atau mahal gitu ya. Nah ini yang harus dilihat seperti itu. Nah ini cuman tadi kan balik lagi sama kebutuhan kita harus sesuaiin. Tadi mungkin Pak Eko atau Pak Teguh atau saya juga sempat mention bahwa sambil
mulainya jangan telat sekarang. Itu kita juga istilahnya ada financial check up atau istilahnya nata keuangan kita. Jadi kita harus lihat nih, kita berhutang, apakah nggak boleh investasi? Boleh, malah harus, gitu kan. Tapi terus kita lihat lagi, hutangnya untuk apa? Nah ini yang ke depan ini sambil jalan kita ulang, nata gitu ke depan. Nata, ya. Saya pikir kalau ada seperti itu, gimana caranya? Boleh nggak investasi? Boleh. Tapi juga terus pikir lagi, kalau itu utang justru memberatkan hidup, tujuan utamanya mungkin bukan invest dulu, tapi apa, lunasi dulu hutangnya. Karena itu beban kan. Nah ini yang mungkin juga harus difahami bahwa untuk mencapai tujuannya tadi, supaya bisa dapat lari kencang, itu sekarang posisinya gimana. Nah ini yang namanya mungkin financial check up. Nah kita sama-sama harus lihat, masuk akal. Nah ini yang kadang-kadang, balik lagi, setuju dengan Pak Teguh, harus kenal diri sendiri kan. Nah, ini juga pakai lagi sifat kita kadang-kadang apa, pengennya kan cepat kaya. Nih tiba-tiba lupa pengen cepat kaya, resiko dilupain. Karena temen kayaknya sukses jadi bagus. Nah ini juga tiba-tiba balikin lagi, masukin dari sekarang bahwa kita itu menjadi investor loh, bukan spekulator. Jadi mungkin ke teman-teman yang baru itu, anak-anak muda ini juga itu kan, jangan istilahnya kalau cuma 100 juta kan nggak kerasa, harus gede dong. Semuanya ditaruh di situ. Nah, ini lagi balik lagi ke teori satu kan, jangan pernah invest semuanya di satu alat. Nah, risiko di situ. Nah ini yang mungkin dipilah-pilah, kita kenal ada apa, kayak misalnya masukin ke amplop, apa-apa itu salah satu cara kita untuk mengurangi resiko investasi itu dengan mempunyai tujuan-tujuan yang jelas dan spesifik. Nah ini yang mungkin buat masyarakat umum kayaknya sulit banget. Enggak, mulai aja dari 100.000, mulai sekarang. Nah, sambil jalan ini nanti kita instrumennya itu memungkinkan. Kalau boleh saya ambil kesempatan ini untuk ngasih ilustrasi sedikit kayak gini deh. Pertama tadi kita ngomong mercusuar, ngebayang kalau mau ke Lampung pertama kali naik kapal gede dulu. Supaya kalau udah tahu kapal gede, baru boleh naik kapal boat yang kecil deh. Mau pergi cepat ngebut, karena kita udah tahu risikonya bepergian dengan melalui laut. Nah ini yang kita harus sadari sama-sama seperti itu. Kenapa enak kapal gede kan banyak peraturan, tadi Pak Eko udah mention. Kapal gede kan diatur, ada nahkodanya, ada dirawat segala macam. Kantor yang ngawasin. Kalau kapal kecil enggak, tapi risiko ditanggung sendiri. Nah ini yang mungkin harus disadari. Baik. Betul. Saya masih ingin memperpanjang, jujur ini kayaknya masih banyak banget pertanyaan yang belum terungkap ya, tapi mohon maaf kita harus sudahi perbincangan kita. Kita janjian minggu depan kita jumpa kembali gitu ya. Next mungkin Pak Putut bersama dengan Pak Teguh dan juga Pak Eko, kita sambung bahasannya dengan tema yang serupa dan kita luaskan lagi. Boleh sedikit highlight yang ingin disampaikan oleh Pak Eko dan Pak Teguh. Pak Eko lah barangkali yang mewakili. Boleh ya Pak Teguh ya. Silakan Pak Eko. Mbak Ola, jadi topik wake up call investasi ini membuat kita semua orang ya, terutama teman-teman yang mulai berinvestasi, itu perlunya tadi Pak Putut jelaskan bagus sekali, tata kelola keuangan. Ya, jadi jangan ujuk-ujuk investasi, tetapi kita ngelola uangnya aja masih belum benar gitu ya. Karena investasi itu sekarang sudah bisa dengan yang sangat rendah. Sehingga yang harus kita lakukan adalah make sure kita punya penghasilan itu cukup untuk kehidupan, punya tabungan. Nah, tabungan ini yang kita akan investasikan dan ini harus sesuai dengan kebutuhan kita di masa depan. Ya, jadi kita akan bicara tentang bagaimana mencerdaskan untuk mengelola keuangan dan untuk berinvestasi. Baik, kita tutup perbincangan pagi hari ini ya. Dan rekamannya kami simpan di YouTube. Anda juga bisa dengar siaran ulangnya di hari Minggu jam 11 siang. Kami pamit, minggu depan kita jumpa kembali. Saya Ola Nurlija. Saya Eko Pratomo. Saya Muhammad Teguh. Saya Putut Indro Nenawari. Oke, Smart Financial Wisdom. Smart way to happiness. Terima kasih Mbak Ola. Terima kasih Mbak Ola.